Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari. Saat ini saya tetap sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Islam Malang. Hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Unit Kerja SMKS Ma'arif Ainun Menjang Gresik, Provinsi Jawa Timur dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut kegiatan pembelajaran dengan model Project Based Learning dalam materi menulis puisi berdasarkan cerpen dengan media Canva. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11 DKV. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Moreno, silakan dipimpin berdoanya. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, hari ini apakah kalian sudah sarapan pagi? Sudah. Ibu lihat kelas kalian juga sudah bersih, kalian juga sudah menggunakan seragam dengan rapi. Ini tandanya kalian sudah siap mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini. Seperti biasa, sekarang kalian melakukan presensi melalui Google Form. Linknya sudah ibu kirim melalui grup WA ya. Silakan melakukan presensi. Baik, setelah ibu cek, alhamdulillah hari ini semuanya masuk, tidak ada yang absen ya. Untuk itu, biar lebih bersemangat lagi, ibu ingin mengecek semangat belajar kalian dengan cara seperti ini. Kalau ibu bilang semangat pagi, 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 bisa dimengerti? Bisa. Mulai ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu menulis puisi berdasarkan cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi, di mana nanti kalian menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan menggunakan aplikasi Canva. Perlu diingat, nanti saat kalian memulai proyek dan selama proses pembelajaran, ibu akan tetap memperhatikan sikap dan profil pelajar Pancasila kalian, di mana pada pembelajaran hari ini ibu menekankan pada bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Nah, sekarang ibu ingin tanya dulu, apakah ada yang ingat tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Bella. Tentang puisi, Bu. Puisi adalah ungkapan perasaan penyair. Nah, puisi adalah ungkapan perasaan penyair. Di sini kalau kalian mengungkapkan perasaan kalian melalui apa? Makan. Ada lagi? Apa? Main. Ada yang nulis diare? Curhat. Nulis diare ada? Ada. Ada yang menulis puisi? Ada. Siapa yang menulis puisi? Mala. Nah, menurut Mala, mengapa dalam menulis puisi itu diperlukan suatu keindahan? Supaya lebih terkesan dan menarik. Benar, puisi itu harus mempunyai kesan yang menarik untuk menarik pembaca. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah cerpen menjadi sebuah puisi? Ya, silakan Hikmah. Nah, betul. Jadi, cerpen itu bisa kalian jadikan sebagai inspirasi dalam menulis puisi, tapi tetap memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, supaya kalian mengingat kembali apa sih unsur-unsur pembangun puisi itu? Setelah ini ibu akan tayangkan sebuah puisi, kalian simak,
Terus kalian temukan sendiri apa saja unsur-unsur pembangun puisi yang terdapat pada video tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Lelah yang sungguh-sungguh lelah. Kupikir aku bisa bertahan sendirian dan berjalan lebih jauh dari ini. Tapi sungguh, hari ini rasanya aku ingin berhenti. Hari ini rasanya sudah cukup melelahkan. Diri ini seakan dipaksa menyerah oleh keadaan. Padahal aku sudah berjuang mati-matian untuk tidak kalah olehnya. Tapi entah mengapa, semesta seakan tidak cukup puas untuk melihatku berjuang, melewati pahit manisnya kehidupan. Aku juga ingin bahagia seperti mereka. Aku ingin berkumpul dengan keluarga. Aku juga ingin tertawa sembari menikmati secangkir kopi dengan teman. Bahagia di masa muda. Hidup sederhana tanpa rasa cemas. Hingga aku lupa bagaimana rasanya terluka. Tuhan, jika tak kau izinkan aku untuk menyerah hari ini, jika tugasku belum selesai, jika masih banyak orang yang harus kubahagiakan, dan jika aku adalah manusia kuat yang kau pilih untuk melewati semua ini, kumohon, tolong beri aku alasan untuk tetap tersenyum. Beri aku alasan untuk tetap bertahan. Di saat semuanya aku merasa sudah cukup melelahkan. Ada yang menangis? Tidak apa-apa. Kalau kalian menangis itu berarti puisinya sudah menyentuh hati kalian masing-masing. Bagaimana puisinya? Sedih? Sedih. Ingat orang tua di rumah? Iya. Nah, baik. Sudah menemukan unsur-unsur pembangun puisi? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu ingin mengecek temuan unsur-unsur pembangun puisi kalian dengan cara kita melakukan sebuah permainan. Ini adalah talking mic. Artinya adalah tongkat mic berbicara. Cara mainnya seperti ini. Ini nanti diestafetkan ke masing-masing siswa sambil kita bernyanyi jalal waton. Jadi nanti kalau Ibu bilang stop, berarti itu yang mengutarakan hasil temuannya. Bisa dipahami? Bisa dimulai? Ya. Kita mulai dari sini ya. Berdiri semuanya. Punten. Iya, Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya lal waton, hubul waton minal iman, walatakun minal hirman. Inhadlu, stop. Ya, silakan siapa yang memegang mic-nya? Ya, silakan Dina mengutarakan hasil temuannya. Saya menemukan tema dan suasananya dalam puisi tersebut, Bu. Temanya adalah ketuhanan, sedangkan suasananya adalah sedih dan mengharukan. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Stop. Ya, siapa? Saya Bu. Ya, Bella, silakan. Dalam video tersebut saya menemukan majas, yaitu majas repetisi, yaitu pada kalimat hari ini rasanya aku ingin berhenti. Hari ini rasanya sudah cukup melelahkan dan beri aku alasan untuk tetap tersenyum.
Nggak boleh. Lanjut. Jangan halangkan nasibku. Stop. Ya Farel silakan. Saya menemukan amanat Bu. Amanatnya adalah jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena Tuhan akan selalu ada untuk hambanya. Ya boleh lanjut. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Stop. Ya, silakan. Terdapat citraan dalam puisinya Bu. Citraan penglihatan terdapat pada kalimat bisa berkumpul dengan keluarga dan tertawa sembari menikmati kopi dengan teman. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan kita semuanya. Nah, baik. Kalian tadi sudah menemukan unsur-unsur pembangun puisi. Tadi ada yang menemukan tema dan amanat. Itu termasuk unsur batin puisi. Tadi ada juga yang menemukan pencitraan dan majas. Itu termasuk unsur fisik. Bagaimana? Sudah ingat semuanya? Sudah. Sampailah kita sekarang pada langkah-langkah menulis puisi. Coba dilihat di sana. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama adalah menentukan tema. Kedua, menentukan suasana. Ketiga, menentukan nada. Keempat, menentukan dan yang terakhir adalah menulis puisi. Nah, jadi setelah kalian menemukan unsur-unsur pembangun puisi tersebut, kalian rumuskan kerangkanya dengan menemukan kata kunci yang kalian kembangkan menggunakan diksi atau pilihan kata. Barulah kalian menulis sebuah puisi. Tapi perlu diingat, dalam menulis puisi kali ini harus berdasarkan cerpen. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Ibu ingin kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing seperti pada pertemuan sebelumnya. Ini sudah berkumpul ya? Sudah. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selanjutnya kalau kita sudah berkumpul dengan kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja pada kalian semuanya. Bagaimana? Sudah mendapatkan lembar kerja semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah video cerpen, di mana video cerpen ini akan kalian gunakan sebagai bahan untuk menulis puisi. Jadi kalian tuh harus memperhatikan dengan sesama. 32 tahun di Februari kemarin. Aku bekerja di sebuah hotel besar dekat dengan kampung kelahiranku. Aku tinggal bersama ibu, karena ayahku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Jadi aku tidak mau meninggalkan ibu sendirian. Karena aku selalu berprestasi di tempat kerja, aku selalu mendapat tawaran untuk pindah ke kantor pusat. Tapi aku selalu menolaknya, karena aku tidak mau meninggalkan ibu sendirian. Ibu bilang ia tidak mau pergi meninggalkan tempat kelahirannya dan tempat di mana ia menikah. Beberapa waktu yang lalu, bosku menawarkan sesuatu yang tidak bisa aku tolak. Gaji 2 kali lipat, jabatan yang tinggi, dan bahkan tempat yang bisa aku huni. Aku sudah berusaha untuk meyakinkan ibu untuk ikut denganku, tapi ia tidak bergeming. Akhirnya, aku memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan ibu demi karirku. Apartemen itu kecil, tapi cocok untuk jomblo sepertiku. Jujur saja, aku menyukainya. Hangat, bersih, dan sangat dekat dengan tempat kerjaku. 3 hari pertama menjadi hari yang sangat sibuk, baik di tempat kerja maupun di tempat tinggalku yang baru. Terkadang aku bahkan sampai lupa makan atau lupa untuk menelpon ibu. Setelah selesai beres-beres dan keadaan telah stabil, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh.
terasa seperti ada orang lain di sini. Aku sering mendengar bisikan dan sepertinya ada yang sedang mengawasiku. Aku sudah memeriksa segala penjuru apartemen ini, tapi tidak ada siapapun di sini selain aku. Apa aku sudah gila? Pikirku dalam hati. Aku tidak punya pilihan lain selain mempercayai mata kepalaku sendiri dan mengabaikan perasaan aneh itu. Ada hidup yang harus aku jalani. Meskipun perasaan itu tidak serta-merta menghilang. Hari-hari berlalu dan tak terasa besok adalah hari ulang tahun ibu. Aku membeli sebuah syal cantik yang akan aku kirim melalui pos. Saat aku sedang asik menghias hadiah itu dengan seuntal pita biru, suara itu terdengar sangat dekat di telinga kananku. Kado yang cantik untuk ibumu, dia pasti suka. Aku hampir terkena serangan jantung saat aku menengok ke arah suara itu, dan aku melihat sosoknya. Dia adalah seorang wanita berumur 60 tahun dengan senyuman di wajahnya. Tapi aku rasa dia akan lebih senang kalau kamu yang memberikannya langsung. Lanjutnya, siapa kamu? Kataku terbata-bata. Aku pemilik rumah ini, katanya dengan lantang. Pemilik? Tidak. Aku pernah bertemu dengan pemilik yang asli. Kamu siapa? Tanyaku dengan pelan. Oh, itu pasti putraku. Bagaimana kabarnya? Apa dia sudah menikah? Tanya wanita itu dengan penuh semangat. Aku tidak tahu, kenapa kamu tidak menanyakannya sendiri? Kataku heran. Dia berjanji untuk datang menemuiku, jadi aku masih menunggunya, katanya. Sejak kapan? Tanyaku. Aku sudah lupa. Mungkin aku sudah ada di sini sejak 1 atau 2 tahun yang lalu. Jawab wanita itu sambil berpikir. Kamu belum melihat putramu selama 2 tahun? Kenapa kamu harus menunggu begitu lama? Kamu kan bisa menemuinya langsung. Aku tidak bisa. Kalau aku keluar dari pintu itu, aku akan musnah dari dunia ini, jawabnya. Musnah? Musnah bagaimana maksudmu? Tanyaku, meskipun firasatku sudah menjawab pertanyaanku. Aku sudah meninggal, dan rumah ini adalah satu-satunya tempat yang bisa aku gunakan untuk menunggu putraku, katanya. Dia adalah sesosok hantu yang sedang menunggu waktu, dan dia sudah ada di sini sedari awal aku tinggal di sini. Hal itu membuatku sedikit tenang. Berarti aku memang tidak gila seperti yang aku kira. Lagi pula aku punya teman untuk ngobrol saat aku sendiri. Bulan pertama bersamanya membuatku senang dan membantuku mengatasi kekhawatiranku terhadap ibu. Namun di bulan berikutnya, aku mulai merasa kalau kedua mata wanita ini mulai memudar. Dia semakin rindu dengan putranya setiap kali dia melihatku. Dan aku semakin khawatir dengan keadaan ibuku setiap melihat kesedihan wanita ini. Kesedihannya semakin lama semakin tak tertahankan. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Putranya tidak mendapati janji, dan sekarang ibunya sudah meninggal, dan janji itu tidak akan pernah bisa ditepati. Aku selalu menelpon ibu setiap hari, tapi aku rasa itu belum cukup. Dari hari ke hari, aku semakin tahu kisah tentang dirinya dan putranya. Dia menikah di usia muda dan harus membesarkan putranya sendirian saat suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil. Tapi putranya harus meninggalkannya karena alasan pekerjaan dan merencanakan hidupnya sendiri. Dia berjanji untuk datang dan menengok ibunya, tapi dia tidak melakukannya dan sekarang wanita ini masih menunggu putranya dan berharap putranya bisa menepati janjinya suatu hari nanti. Dia pasti akan datang suatu hari nanti. Itulah yang sering dia katakan. Di awal April, aku tidak bisa menemukan wanita itu. Aku terus memanggil dan memanggil, tapi dia tidak kunjung muncul. Jantungku seolah berhenti berdetak, dan kesedihan ini terasa semakin menjadi. Aku pun berlari menelusuri jalan untuk mencari rumah putranya. Dunia ini serasa akan berakhir. Sebuah rumah putih megah dengan taman besar di halaman depan bernomor genap. Bagian dalamnya terlihat hangat, dan tawa anak kecil menggema di telingaku. Aku terus-menerus mengetuk pintu dan tidak berhenti sampai akhirnya istrinya membukakan pintu. Aku mendorong tubuh wanita itu dan bergegas menuju ruang keluarga di mana pria itu bermain dengan 2 putra kecilnya. Ada apa, Pak Joseph? Tanyanya bingung. Aku tidak bisa menahan air mata dan terduduk di lantai sambil menahan isak tangisku. Mereka membawakanku segelas air dan mencoba menenangkanku dan setelah beberapa menit, aku mencoba bicara. Ibumu, dia menunggumu, kataku. Maksud kamu apa? Ibunya kan sudah meninggal. Tanya istrinya dengan bingung. Kumohon, ikutlah denganku, kataku sedikit memaksa. Tenanglah, aku akan ikut bersamamu. Ambilkan jaketku, sayang. Dia menyuruh istrinya. Dia mengikutiku ke apartemenku.
menutup pintu dan menunggu di belakangku sambil mungkin berharap omong kosongku akan berakhir. Aku meninggalkannya dan mulai mencari ibunya di seluruh penjuru apartemen. "Nyonya Julia, putramu datang ke sini untukmu. Kamu di mana? Tolong, muncullah demi dirinya," lanjutku memanggilnya. Putranya memperhatikanku melakukan hal aneh ini selama beberapa menit sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun, ibunya menampakkan diri sebelum dia pergi. "Albert, kau di sini?" katanya. Ibu? Dia terkejut. "Aku tahu kau akan datang, aku yakin." Wanita itu menangis dan perlahan aku menjauh untuk memberi ruang kepada mereka. Albert pun mulai menitikkan air mata. Kedua bola matanya terisi dengan penyesalan dan kerinduan pada ibunya yang sudah meninggal. Maafkan aku, Ibu. Ini semua salahku. Aku bukan anak yang baik. Aku meninggalkanmu dan tidak pernah menengokmu. Aku memang sampah. "Hentikan, Nak. Kau akhirnya datang dan aku senang kau ada di sini." Mereka mengobrol selama beberapa menit hingga tiba waktunya bagi wanita itu untuk pergi. Sambil tersenyum, dia berterima kasih padaku, kemudian menghilang. Kira-kira 3 hari setelah kejadian itu, aku mengembalikan apartemen itu kepada Albert dan dia memutuskan untuk tidak akan menyewakannya lagi. Aku kembali ke kampungku dengan pekerjaan lamaku dan memutuskan untuk tidak akan meninggalkan ibuku sendirian lagi. Setiap orang memang berhak untuk memiliki kehidupannya sendiri. Tapi ingatlah, jangan mengabaikan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Mereka yang kita sayangi, dan terlebih lagi, mereka yang... Nah, baik. Sekarang kalian masing-masing kelompok silakan satukan pemikiran kalian, silakan satukan hasil menyimak kalian dengan tiap kelompok. Selanjutnya kalian silahkan kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Di sini ada tanyakan? Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Kalau begitu silakan dikerjakan. Ya, itu tulis saja. Silakan berdiskusi ya. Iya. Mudah kan? Bisa kan dipahami ya? Iya. Tidak ada kesulitan kan? Tidak ada. Gak ada kesulitan kan? Iya. Iya. Tidak apa-apa. Bagaimana? Apa sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakannya, sekarang waktunya Ibu akan menjelaskan proyek yang akan kalian buat, yaitu proyek menulis sebuah puisi berdasarkan cerpen. Nah, kali ini kalian memulai atau mengerjakan proyeknya tidak menggunakan pulpen atau pensil lagi, tapi menggunakan apa? Canva, di mana aplikasinya sudah terinstal pada laptop kalian masing-masing. Di sini kalian silahkan menyusun rencana proyek dengan kelompok kalian. Ibu berikan waktu selama 20 menit cukup? Cukup 20 menit? Cukup. Manfaatkan waktu ini untuk mendesain puisi kalian berdasarkan cerpen. Ingat ya, menulis puisi itu bebas. Jadi kalian itu bisa mengekspresikan puisinya sesuai dengan perasaan kalian. Tetapi ingat, harus tetap mempertahankan unsur-unsur pembangun puisi. Bisa dipahami? Baik. Silakan dikerjakan proyeknya.
Kelihatan? Tidak ada. Sudah selesai. Desainnya bagus ya? Enggak, bagus kok desainnya. Iya. Bagaimana? Sudah selesai mendesain hasil puisinya? Nah, kalau sudah selesai, kalian juga sudah mengirimkan melalui WA group. Sekarang di sini kalian akan mempresentasikan hasil tulisan kalian dengan menggunakan Canva. Untuk itu kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan. Aku dan waktu menyadari waktu berjalan begitu singkat hingga aku sampai di titik ujung kehidupan ini, melewati semua fase, meniti sebuah harapan dan mendapatkan tujuanku. Tapi aku hampir lupa. Doa itulah yang membuatku menggenggam impianku. Doa yang selalu bersamaku. Kini aku kembali menggenggam senyummu selamanya. Berikan tepuk tangan. Sekian. Nah, baik. Sebelum Ibu menanggapi hasil dari kelompok 1, apakah ada yang ingin menanggapinya terlebih dahulu dari kelompok lain? Saya Bu. Ya, silakan Fani. Puisinya sangat menyentuh hati Bu. Terdapat juga personifikasi pada kalimat waktu berjalan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Awalnya sangat sesuai dengan isi puisinya, tapi cara membaca puisinya kurang menghayati. Nah, baik ya. Tadi kata Fani, puisinya sangat menyentuh. Berarti kelompok 1 sudah berhasil membuat puisi berdasarkan cerpen yang membuat hati kalian luluh. Dan kata Mala tadi, puisinya bagus, tetapi cara membacanya kurang baik. Tidak apa-apa, di sini cara membacanya itu tidak ditekankan karena aspek yang kita perlukan di sini adalah menulis. Sedangkan untuk penilaian membaca puisi itu untuk pertemuan yang kedua. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 untuk mengakhiri presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani, perwakilan dari kelompok 2, akan membacakan hasil diskusi kami membuat puisi berjudul Sosok. Terdengar lirik tapi membuka mataku, lirik tapi meresahkan hatiku, dan lirik tapi menyadarkanku. Itulah sosok, benar, sosok ibu yang membuatku tersadar begitu tiada artinya yang kumiliki sekarang dibanding ibuku, yang selalu membuat hatiku tersenyum, yang akan selalu menemani impianku, selalu menemani karirku, ibuku. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Nah, bagaimana? Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Saya Bu. Ya, silakan Hikmah. Terdapat majas repetisi Bu, yaitu pengulangan pada lirik, tapi dan majas personifikasi pada hatinya saja. Iya. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Ya, Huda silakan. Puisinya sangat menyentuh Bu, dengan suasana yang mengharukan dan juga terdengar lirik. Nah, anak-anak, tadi kan sekali lagi dan lagi-lagi puisinya sangat menyentuh. Berarti kalian ini sudah berhasil membuat puisi berdasarkan cerpen. Baik, ada yang ditanyakan lagi?
Tidak ada. Kalau begitu kelompok 2 silakan mengakhiri presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, semua kelompok sudah tampil. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, selanjutnya kalian silahkan upload hasil desain tulisan dari Canva tersebut ke akun Facebook. Punya Facebook semuanya? Punya. Baik, silakan sekarang upload ke Facebook. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, nanti juga akan Ibu cek ya yang sudah kalian kirimkan kepada Ibu. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan sebuah reward atau penghargaan. Semuanya sangat bagus, tetapi kalau ada yang bagus pasti ada yang lebih bagus. Dan setelah Ibu lihat sejauh ini, kita berikan tepuk tangan untuk Bella yang sudah berhasil. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Bella. Evaluasi pembelajaran. Di sini kita akan mengevaluasi pembelajaran dengan cara, adakah yang tahu apa saja unsur-unsur pembangun puisi tadi? Tadi kan ada unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin meliputi apa? Tema. Apa lagi? Suasana. Terus amanat dan pilihan nada. Sedangkan unsur fisik meliputi majas, tipografi, pencitraan. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran menggunakan game, yaitu menggunakan aplikasi Wordwall. Di sini walaupun hanya satu siswa yang mengoperasikan, kalian juga harus tetap menjawab. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, silakan dimulai. Benar. Lanjut. Benar juga. Nah, terima kasih ya. Tadi kalian tidak memilih intonasi, tidak memilih volume. Kenapa? Karena itu digunakan dalam pembacaan puisi pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Di sini Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Caranya seperti ini. Jika kalian merasa senang dengan pembelajaran Ibu pada hari ini, silakan kalian berikan love seperti ini. Mengerti? Jika kalian kurang suka atau bosan dengan pembelajaran hari ini, kalian berikan seperti ini. Mengerti? Bisa dimulai? Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Love semuanya? Ya, terima kasih. Berarti kalian semua sangat antusias, sangat senang dengan pembelajaran Ibu pada hari ini ya? Ya, pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari musikalisasi puisi. Dipersiapkan ya, nanti musikalisasi puisinya kalian menggunakan puisi yang sudah kalian tulis tadi ya. Ya, bisa dimengerti? Nah, istirahat dan mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan Moreno dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baik anak-anak, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.